Selamat malam, Bapak. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas ADD yang EMD. Ini cuman sekedar template aja di sini. eh Oke, yang pertama kita pastinya kan harus menginstal dulu yang EMD-nya dan udah saya install juga dan masukin untuk library eh untuk import NumPy dan juga import Matplotlib pilot dan juga FrameMD, import AMD yang untuk operasi matematisnya dan juga buat grafik serta library khusus untuk metode IMD-nya. Lalu di sini saya juga udah buat apa namanya template-nya. Di sini buat data SP sintetisnya kita buat dulu. Kita pakai sheet 10 aja. Terus X pakai 0 terus 350 deh sama satu. Terus itu kita juga mau buat eh, ground apa turut turut untuk sinyal semut sederhana aja loh. Ini buat sinyal semut sederhana. Terus signal tiga eh tiga dikali NP sin terus dua dikali I terus dikali X per kok 8. Nah, oh kurang kali di sini boy. Oke, 150 min 5. Oke. Terus dan juga kita tambahin noise-nya. Ini buat tambahin eh tambah noise aja. Nah, noise MP random normal 0 kok gini bos. Normal 8 terus size-nya len X. Mas lagi ini apa sih? Nah, oke. Duh, terus noisy signal true signal ditambah noise. Oke, terus kita masuk ke untuk menghitung SNR sebelum di denoising. Def SNR sig- signal
noise, terus, nah di sini power, signal, npmin, emin, kemudian di di sama lagi power, cuman ini noise, np, astagfirullahaladzim, noise, salah maaf, salah kurung, kali np, log P10, terus power, signal per noise, noise. Oke, terus untuk SNR-nya, SNR before calculate SNR, terus signal, belum sih, noisy signal, terus dikurangi sama sinyal asli. Nah, gini ya, is bagus. Terus kita mau eh terus kita masuk ke MD dan juga apa namanya, rekonstruksinya. Yang tadi itu apa ya? SNR sendiri kan signal to noise ratio. Dia itu ntar tuh mau ngukur seberapa bersih sinyalnya dibanding noise-nya. Dan juga semakin tinggi nilai dB-nya, semakin bersih si semakin tinggi nilai dB-nya, itu juga semakin bersih juga sinyalnya. Dan dihitung dengan rumus SNR 10 kali log 10, terus daya sinyal per daya noise. Terus kita masuk ke MD atau rekonstruksinya buat mecahin sinyal noise jadi beberapa komponen EMF, dan nanti tuh yang EMF satu tuh berisi high frekuensi yang bakal dibuang, dan juga EMF 2 sampai akhir tuh ntar dijumlahin sebagai sinyal hasil dari denoisingnya. Oke, kita buat EMD, EMD, terus IMF low, IMD, IMD, noisy, signal, terus N, IMF, alhamdulillah, IMF S, shape, shape-nya noleh, pakai nol aja, loh, woi, oke, terus prim, astagfirullahaladzim, F, jum,
jumlah IMF ditambah residu low. Residu sama dengan N IMF. Petik kurung oke. Nah, ini yang cakep. Terus ini rekonstruksi jumlahkan IMF 2 loh. IMF IMF 2 sampai akhir. Dan ini nanti juga buat uang IMF 1. Rekonstruksi low. Reconstruction signal NP sum IMFS 1 loh duh ki IMF 1 sis kita pakai 0 kurung terus SNR afternya loh calculate SNR rekonstruksi konstruksi signal terus ada noisy signal noisy signal dikurangi sama rekonstruksi signal. Print F petik SNR before denoising terus SNR before petik 2 titik 2 F D B. Oh, oke. Berarti ini sama cuman ganti dia jadi after loh after denoising terus SNR after denoising juga after denoising juga oke dan kita masuk ke plot nanti di plot ini kita bakal nambahin fig AXS PLT subplot dan lain-lainnya itu buat baris pertama sinyal noise aslinya terus baris kedua dan seterusnya itu setiap komponen IMF dan baris terakhir itu buat perbandingan
sinyal noisy sama hasil dari denoising yang direkonstruksi. Kita buat dulu AXS, PLT, subplots, N, IMF, satu koma, big size, astagfirullahaladzim, 10, 2, pakai titik ya, 0,5 dikaliin N skor IMF plus 2 pas. Harusnya gini. Nah, eh sebenarnya ini sudah kok merah yuk. Sih, sih. Kita coba run dulu. Hmm, kenapa merah ya? Hmm, FSNR. Kayak cukup dari sini sih. Hmm. Sip, bos. Dah, bisa. Hmm, sebenarnya sudah. Sini kita bakal running. Bismillah. Waduh, kamu tahu hasilnya, Cuk?
Oh, setelah maaf ini habis saya apa buka ulang tutup dan buka ulang lagi. Entah kenapa kok error ya. Bismillah nih bisa keluar. Nah, alhamdulillah. Dulu. Nah, oke. Di sini di sini kan ada tulisannya tuh. Jumlah IMF plus residue itu sama dengan 7 dan juga SNR before denouncing itu di min 3,52 dB dan juga after denouncing itu di 1,01 dB. Nah, untuk yang gambar pertama, di sendiri kan dia itu sinyal-sinyal SP yang ada noise-nya yang sebelum yang dia itu SNR sebelum main 352 dan ini sih juga disclaimer ini adalah sinyal SP sintetis yang sudah dicampuri sama noise dan punya SNR main 32 dB dan artinya dia tuh noise-nya itu lebih dominan dari sinyal aslinya dan maka grafiknya tuh kayak kelihatan lebih acak-acakan dan nggak betulan gini dan kita nggak tahu eh apa ya nggak bisa kita lihat untuk hmm, apa namanya ya hmm, noise-nya itu yang di sebelah mananya terus ini adalah gambar IMF yang pertama untuk MF satu sendiri itu berisi komponen frekuensi tinggi dan itu terlihat grafiknya tuh sangat rapat dan acak-acakan sama juga yang awal tapi eh ini merupakan apa ya noise utama yang kita ingin buang dan maka di di IMF1 ini dia itu nggak diikutkan dalam reproduksi sinyal lalu kita masuk ke IMF2 di IMF2 sendiri bisa kita lihat masih mengandung frekuensi tinggi dan tapi sudah lebih agak halus daripada yang IMF1 dan dia mulai agak nggak serapet IMF1 dan apa ya di sini sudah campuran antara noise sisa sama sinyal informasi sinyalnya lalu ke masuk ke MF3 di MF3 sendiri dia ini udah apa ya udah lumayan nggak serapat MF1 dan 2 dan nggak apa ya dan dia masih punya renggangan jarak yang lumayan bisa kita lihat daripada yang MF1 sama MF2 dan di MF3 ini frekuensi itu mulai turun dan pola gelombangnya itu sudah lebih teratur dan mulai kelihatan komponen sinyal yang bisa kita lihat. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Lalu masuk ke MF4 dia itu gelombangnya semakin smooth dan frekuensinya semakin rendah. Ini bisa merepresentasikan versi sinyal SP yang lebih nyata. Lalu ke MF5. Nah, MF5 ini pola gelombangnya lambat dan halus. Komponen ini udah apa ya? Merepresentasikan variasi regional dari sinyal SP-nya itu sendiri. Dan masuk di MF6 ini hampir dia tuh menyerupai satu gelombang penuh. Dan komponen tren ini dia punya jangka panjang eh ini adalah komponen tren jangka panjang dari si sinyal. Dan di MF ke-7 ini merupakan residunya dan tren yang paling lambat dari sinyal yang lain dan bentuknya pun sangat apa ya sangat smooth dan mendekati garis konstan. La- dan apa ya dia nggak kayak sinyal yang lain dia nggak
nggak punya full satu satu apa ini satu bukit satu lembah. Nah, yang terakhir ini adalah gambar dari rekonstruksi dan juga sinyal aslinya dengan SNR afternya itu 1,01 dB. Nah, sinyal yang merah ini ada sinyal yang merah ini hasil dari rekonstruksi dari IMF 2 sampai IMF 7. Dan yang tadi saya bilang di IMF 7 7 yang satu yang punya efek tinggi itu dibuang. Lalu SNR dia itu naik dari min 352 dB sampai di 1,1 dB. Yang artinya proses denoising MD ini berhasil untuk meningkatkan kualitas sinyal. Sinyal yang merah itu terlihat lebih smooth dibanding sinyal yang berwarna abu-abu yang masih rapat atau bahasanya itu rame lah. Nah, sini ada sini. SNR before denoising min 3 52 dB dan juga SNR after denoising 1,1 dB. Terus yang terakhir untuk simulasi sendiri metode IMD ini berhasil untuk misahin noise dari sinyal SP dengan ya tadi itu ngebuang sinyal ngebuang IMF 1 ini yang mengandung noise frekuensi tinggi dan menjumlahkan komponen sisanya dari MF2 sampai 7 yang residu dan juga SNR ini meningkat dari min 352 dB ke 1,01 dB dan ini membuktikan bahwa AMD efektif buat metode denoising pada data SP atau self potensial. Oke, itu sekian dari saya. Selebihnya maaf apabila ada salah kata dan juga kurang yang dalam penjelasan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.